Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Ida, host acara podcast Tamada. Tanya masalah Anda dengan ahlinya. Hari ini sangat spesial karena kita berkunjung ataupun ada podcast on location di klinik neurorestorasi RSUD Taman Husada Bontang. Di sini ada dua dokter yang sangat spesial. Kita akan bahas kupas tuntas tentang penyakit stroke. Ada Dr. Atika Ridwan, spesialis neurolog, fellow neurorestorasi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Dr. Sinta Fitri Hayati Aziz, spesialis neurolog. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, ini kita ingin bahas tentang penyakit stroke dok, yang tampaknya sangat banyak ya angka kejadiannya, terutama di Indonesia. Mungkin dengan Dokter Sinta, sebenarnya stroke itu penyakit seperti apa sih dok? Mungkin dokter bisa jelaskan kepada sahabat sehat biar tercerahkan tentang penyakit ini. Silakan dokter. Jadi stroke sendiri itu adalah kumpulan tanda dan gejala yang terjadi secara tiba-tiba, baik secara vokal maupun global, yang ditandai karena penyebabnya itu adalah vaskular. Jadi stroke kan itu ada dua ya, satu penyumbatan, satu perdarahan. Jadi tiba-tiba tuh aliran darah pembuluh darahnya itu terhenti sehingga muncullah gejala-gejala tersebut. Dan ini kasusnya banyak. Setiap tahun itu selalu ada sekitar 12 juta kasus baru, dan untuk di Bontang sendiri itu setiap hari ada 1-2 kasus stroke baru yang datang ke RSUD. Lumayan banyak ya dok ya. Setiap hari itu Setiap ada temuannya hari. 1-2 kasus ya dok ya? Ya, setiap hari. Baik. Terus kemudian Dokter Atika, saya juga penasaran, faktor risiko apa sih yang menyebabkan timbulnya kasus kejadian stroke ini? Mungkin dokter bisa jelaskan. Faktor resiko stroke itu ada dua macam. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi yang bisa dimodifikasi itu faktor resiko yang masih bisa kita ubah. Ya, jadi seperti tekanan darah tinggi, kencing manis. Itu masih bisa kita ubah dengan mengontrol tekanan darah dan kencing manisnya. Penyakit-penyakit jantung itu juga harus diobati. Jadi sebenarnya stroke itu dia tidak berdiri sendiri tiba-tiba ada, pasti ada faktor resikonya. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi yang memang sudah takdirnya adalah usia. Ya, cuman sekarang ini saya lihat trennya itu agak berubah. Kalau dulu kita pikir usia tua itu rata-rata Lansia rata-rata ya dok ya, jadi pasien stroke-nya ini. tapi beberapa kasus belakangan ini malah bergeser ke 40-an ke bawah, malah 30 sudah ada. Usia termuda yang pernah dokter, baik dokter Sinta maupun dokter Atika temukan itu di usia berapa dok di Kota Bontang? Dari anak sudah ada ya. Oh, dari Anak sudah ada. Kalau faktor risikonya adalah kelainan pada otaknya, kelainan vaskular. Tapi yang saat ini sedang berobat ini di klinik neurorestorasi ini usia 14 tahun. 14 tahun. Ya. Kalau dari dokter Sinta mungkin pada pengalaman di sini usia termudanya ada temuan Dulu malah usia 5 tahun itu ada, tapi memang itu dengan kelainan pembuluh darah ya. Tapi kalau tanpa yang lain, yang tanpa kelainan pembuluh darah, kan memang kalau yang paling muda itu sekitar 29 tahun. Cuman kebetulan pasiennya ini merokok berat. Terus kalau untuk pemeriksaannya yang lain memang belum, karena pasiennya kebetulan tidak mau dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Cukup berobat. Cuman serangan stroke-nya sudah 3 kali. Jadi memang kita serangan berulang ya dok ya? Berulang. Jadi masuk ke UGD dengan serangan stroke yang baru, dan stroke itu kan kalau dia berulang keluhannya lebih berat, gejalanya lebih berat. Kita tadi dokter sebutkan masalah gejala. Apa sih tanda dan gejala penyakit stroke ini supaya kita, terutama yang masyarakat awam tuh sadar, wah ini nih tanda dan gejala penyakit stroke nih, harus segera ke rumah sakit. Mungkin dokter Atika mungkin bisa menjelaskan, atau dokter silakan.
Jadi ada ininya, ada Singkatannya. singkatannya. Ya. Segera ke RS. Oh, segera ke RS. Apa aja tuh, Dok? S. Senyum tidak simetris. Oh, senyumnya nggak simetris itu udah tanda ya, Dok ya. Kalau pasien dengan senyum bibirnya mencong, nah itu Tapi bukan senyum sinis ya, Dok ya, nggak kayak lain ya, Dok. Senyum mencong ya, Dok ya, khas Iya. banget tuh. Baik, Dok. Kemudian G, gerakan motoriknya, gerakan tangan, gerakan kaki. Jadi kadang ada pasien yang tangan saya tiba-tiba berat, Dok, atau kaki saya susah melangkah. Nah, itu gerakan. Kemudian ra, Nah, bicara. ya. Oke. A, A, U, bicaranya terbata-bata. Tadinya Orang kagak biasanya cerewet, tiba-tiba terbata-bata, wah gejala ini ya, Dok ya. Terbata-bata atau sulit untuk bicara, Malah sulit bicara ya, Dok ya. lidahnya pendek, atau malah nggak bisa bicara sama sekali. Nah, waspada ya. Tapi ada juga yang malah bicaranya aneh, nggak nyambung. Nah itu gangguan pada bicara semua. Kemudian K itu kebas, kesemutan, rasa pegel. Jadi masih bisa diangkat, tapi rasa ada tidak nyaman lah pada Di tangan dan seluruh kaki sebagian dia. separuh biasanya ya, Dok ya. Ya. Kemudian R. R itu Ini rabun. rabun, gangguan penglihatan. Tiba-tiba langsung ada rabun, harus waspada juga ya, Dok Ya. ya. Oke. Bisa gangguan penglihatan, bisa tiba-tiba gelap semuanya. Atau ini apa? Pusing, vertigo. Nah, beberapa kasus itu vertigo yang Diawali dengan vertigo ya, Dok ya. ternyata memang stroke. Dan terakhir S, sakit kepala. Yang berbeda dari yang sebelumnya. Tidak pernah dirasakan sebelumnya sakit kepalanya. Khasnya gimana sih, Dok? Sakit Mungkin banget, sakit kepala. Kayak ditusuk-tusuk atau gimana mungkin Sakit sensasinya? yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Oh, Kalau yang sensasinya biasanya misalnya migrain ya, nyut, berdenyut, menghilang, berdenyut. Kalau ini sakit kepalanya sakit terus, sehingga dia memerlukan pengobatan dan harus ke rumah sakit. Begitu ditensi ya, tekanannya tinggi, kita bisa curiga itu stroke juga. Ini pencerahan lagi buat masyarakat bahwa segera ke RS itu tidak hanya segera ke RS, tapi ada sebuah singkatan di balik itu ya, Dok ya. Tadi kita juga harus aware ya kalau ada tanda dan gejala yang Dokter Atika sampaikan tadi. Nah, Dokter Sinta, apa sih yang harus dilakukan bila ada gejala itu muncul? Artinya kan kadang kita aku rabun ini, aku harus cepat-cepat ke rumah sakit atau mesti bagaimana? Mungkin Dokter Sinta bisa sampaikan untuk kalau ada salah satu aja muncul atau semuanya itu muncul dari gejala dan tanda tadi. Mungkin Dokter Sinta bisa sampaikan. Ya. Jadi segera mencari fasilitas kesehatan terdekat. Bila bisa mencapai rumah sakit sih lebih bagus ya, karena kita tahu stroke itu emergensi. Dan kasusnya semakin cepat ditangani, semakin banyak sel saraf yang dapat kita selamatkan. Jadi kalau terlambat, kadang kan gejalanya kayak cuman kebas-kebas, terus kayaknya kebas-kebas biasa gitu ya. Jadi pasien menetap di rumah, nah besok tangannya jadi nggak bisa diangkat atau kakinya nggak bisa diangkat. Nah itu lebih sulit untuk kita pertahankan sel sarafnya dibandingkan pada saat pertama dia bergejala. Hanya memang pasien merasa kalau masih bisa jalan, itu nggak apa-apa. Jadi mereka tunggu ambil rujukan dulu ke polisaraf. Padahal mereka bisa langsung ke UGD karena itu kasus emergensi. Baik, Dok, tadi kan yang disampaikan Dokter Atika itu kan beberapa kumpulan gejala ya, Dok ya. Itu biasanya muncul bersamaan atau 1-2 gejala itu muncul, kita harus cepat-cepat ke rumah sakit atau bagaimana, Dok? Mungkin Dokter Atika bisa sampaikan. Iya, jadi gejalanya itu bisa satu persatu muncul sesuai dengan luas wilayah otak yang rusak. Bisa juga munculnya berbarengan tiba-tiba. Bahkan ada yang sampai tidak sadar kan, udah nggak sadar. Kalau udah nggak sadar pasti dibawa ke rumah sakit langsung ya. Betul. Nah, di luar itu ya kalau memang dia tidak sadar atau gejalanya semuanya muncul, kemungkinan besar wilayah otak yang terkena stroke itu pasti lebih luas dibandingkan kalau cuma satu-satu. Jadi Sobat Tamada, kalau sudah ada satu saja yang muncul,
segera ke RS, kembali aja segera ke RS. Betul, segera ke RS Ya, daripada Dok, nunggu sampai semuanya muncul ya. Betul banget, Dok. Nah, Dokter Sinta, tadi kan udah disampaikan tuh kejadian tanda, terus faktor risiko. Ada nggak tips buat kita untuk mencegah supaya tidak terkena sakit penyakit stroke ini? Mungkin Dokter Sinta bisa sampaikan. Silakan. Kalau tadi untuk gejala dan tandanya ada singkatannya atau mnemoniknya, nah untuk mencegahnya juga ada singkatannya. Apa tuh, Dok? Singkatannya CERDIC. Cerdik. Apa tuh? C-nya cek kesehatan rutin. Jadi paling nggak nih untuk diri sendiri kita rajin cek kesehatan rutin atau pemeriksaan darah yang standar seperti gula darah, kolesterol ya, fungsi ginjal atau fungsi hati minimal 6 bulan sampai setahun sekali. MCU gitu ya? Ya, kayak MCU ya untuk diri sendiri. Karena kalau ternyata pas ditemukannya sudah misalnya gula darahnya udah 400, udah 300, nah itu sebenarnya sudah terlambat. Karena kan sebelum dia tinggi tuh biasanya ada pre-nya, sebelum tinggi tuh ada mulai naik tuh pemeriksaan hasil darahnya. Nah kemudian yang kedua, CERDIC, E-nya itu enyahkan asap rokok. Nah ini yang susah. Betul. Karena pada pasien pun yang sudah terkena stroke juga ada yang masih merokok. Nah ini PR berat ini ya. Edukasi benar-benar untuk enyahkan asap rokok ya. Betul. Kemudian yang ketiga, R-nya itu rajin aktivitas rutin. Nah, bagaimana sih aktivitas rutinnya? Minimal 30 menit selama 4-5 kali dalam 1 minggu. Jadi kegiatan gimana sih, Dok? Paling nggak kita berkeringat dan kita terengah-engah. Ngos-ngosan itu ya? Ngos-ngosan. Jadi bisa kayak berjalan. Terus kalau misalnya kita ke ini ya, naik gedung itu kita naik tangga gitu ya. Atau berenang. Cuman kan berenang nggak berkeringat ya. Iya. Karena basah ya, lumayan capek gitu ya. Betul. Atau berkebun gitu. Jadi itu bisa berarti, Dok ya, kalau misalnya nyapuin rumah, kelilingin sampai 5 kali, yang penting ngos-ngosan tuh bisa aja ya, Dok ya sebenarnya. Bisa sekalian ngepel gitu. Oh iya benar. Biar bersih rumahnya kan. Aktivitas rumah tangga. Sekali mendayung 2-3 pulau. Iya. Olahraga yang di rumah. Lanjut apa, Dok? Kemudian yang berikutnya itu D, diet seimbang. Jadi memang juga ya. Harus dijaga memang pola makannya. Karena ya salah satunya tadi yang bergeser usia dari stroke itu salah satunya adalah dietnya, makanannya. Ya, banyak yang fast food. Iya. Gampang sih, Dok, sekarang ya. Kita tinggal udah aplikasi ya, betul. Nggak kayak orang dulu kan. Harus masak sendiri, ngambil dari kebun. Sekarang kan tinggal tekan, tinggal datang, tinggal mani piro gitu ya, Dok ya. Makanan sekarang tinggi gula. Betul. Benar. Itu resikonya, betul, Dok. Nah, yang berikutnya itu I. Itu istirahat yang cukup. Nah, paling nggak tidurnya itu minimal 6-8 jam per hari. Jadi jangan kurang dari itu. Kenapa? Karena restorasi dari sel-sel itu justru banyak pada saat tidur. Biasanya tidur di stadium 3-4. Nah, kita butuh itu tidur yang berkualitas, yang cukup ya, dan berkualitas. Ya, itu. Kemudian yang terakhir adalah K, itu kelola stres. Karena kalau kita stres itu kan perasaannya jadi cemas terus, tekanan darah jadi cenderung tinggi terus, heart rate juga jadi cenderung tinggi karena stres itu yang pemicunya. Ada beberapa pasien yang tiba-tiba lagi marah-marah nih di telepon, tiba-tiba bicaranya langsung jadi pelo, dia lagi marah besar gitu ya. Itu sih salah satu. Emosi meledak-ledak tiba-tiba langsung kena serangan ya, Dok ya. Benar. Harus hati-hati untuk emosi jiwa. Baik, tadi pencegahannya luar biasa, kita dikasih singkatan yang semoga bisa diaplikasikan buat diri sendiri maupun semua teman-teman di sini. CERDIC tadi ya, Dok ya. Cerdik. Betul. Nah, Dok, kita kan sebagai pusat rujukan nih, Dokter Atika maupun Dokter Sinta, apa yang sudah disiapkan oleh RSUD untuk menangani pasien-pasien stroke di Kota Bontang? Mungkin Dokter Atika bisa sampaikan. Ya. Jadi kebetulan nih kita di RSUD baru buka layanan klinik neurorestorasi. Jadi
Jadi klinik neurorestorasi itu klinik jadi ada dua kata, neuro dan restorasi. Klinik neuro itu saraf dan restorasi itu mengembalikan fungsi dari sel-sel saraf yang rusak. Jadi alhamdulillah kemarin saya selesai pendidikan untuk neurorestorasi ini. Jadi itu per Oktober kalau nggak salah dok ya? Pelayanan Akhir Oktober ya, RSUD telah membuka layanan klinik neurorestorasi, betul ya dokter ya. Nah ini menarik sekali nih, berarti banyak pasien-pasien stroke dilayani tentunya di sini ya dok ya, untuk memperbaiki kondisi kondisi sarafnya, untuk mengembalikan kembali seperti yang dokter sampaikan tadi. Saya jadi penasaran, kenapa sih dokter Atika tertarik mengambil bidang neurorestorasi? Mungkin biar sahabat saya tahu nih, kenapa nih harus neurorestorasi? Jadi karena penyakit saraf itu utamanya dikenal dengan stroke-nya ya. Sebenarnya saraf itu banyak sekali, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu saraf semua. Cuman kita itu lebih dikenal kalau stroke pasti ke dokter saraf nih, betul, ke dokter neurologi. Betul, neurologi. Gitu. Nah, saat ini perkembangan ilmu neurologi itu alhamdulillah semakin kesini semakin berkembang. Jadi untuk stroke sendiri itu ada fase akut dan ada fase subakut dan kronis. Pada fase akut seperti yang tadi, segera ke RS. Nah, itu ada yang namanya neurointervensi. Jadi ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasi penyumbatan pembuluh darah, atau kalau perdarahan itu dengan operatif. Tapi untuk neurointervensi itu sumbatan itu bisa dengan obat, kita lakukan revaskularisasi, kembali lagi vaskular. Jadi stroke itu kan tadi yang dibilang dokter Sinta, gangguan pada vaskular. Betul, pembuluh darahnya tadi ya dok ya. Jadi pembuluh darah yang tersumbat itu bisa kita lepaskan sehingga bisa kembali lagi dapat darah. Jadi tidak terjadi stroke, tidak terjadi defisit kelemahan yang lebih banyak, gejala-gejala yang lebih banyak. Nah, kalau untuk subakut setelah terjadi stroke itu tetap ada gejala setelah itu. Gejalanya bisa menetap, bisa membaik. Nah, saya tertarik ke subakut dan kronisnya karena ternyata angka kecacatan pada pasien stroke itu sangat tinggi. Ya, angka kecacatan itu ya pasti mempengaruhi aktivitas hidup. Betul sekali. Selama ini saya neurolog berapa tahun ya? 14 tahun, 15 tahun lah. Saya melihat pasien-pasien saraf itu justru bermasalah pada saat post-stroke-nya. Orang yang bekerja jadi nggak bisa bekerja, tidak produktif lagi ya dok ya tentunya ya. Menjadi beban untuk keluarga. Nah, saya berpikir apa yang bisa saya lakukan? Saya mau mengembangkan apa yang bisa saya lakukan untuk pasien-pasien yang seperti itu. Jadi post-stroke yang kita tangani mulai dari subakut sampai pasien yang kronis itu kita bantu supaya mengembalikan fungsinya lebih cepat, lebih baik. Karena semakin kronis, semakin lama, semakin terlambat, semakin sedikit fungsi saraf yang bisa kita selamatkan. Sama seperti pada saat akut, semakin cepat ke RS, segera ke RS, itu semakin mudah kita menyelamatkan sel saraf yang akan mati. Tapi kalau dia sudah mati, kita mau ngapain? Nah, akhirnya saya mengambil neurorestorasi ini karena saya tertariknya di situ. Sekarang kemajuan teknologi terutama untuk restorasi ini sudah sangat luas, ya, sangat berkembang. Dulu waktu saya masih PPDS ya, waktu masih sekolah neurologi, ya mungkin dokter Ida juga ya, ini kita ini aja ya, sepantarannya. Kalau saraf tuh sakitnya apa paling vitamin otak, ya kan? Iya betul. Sama mengatasi faktor resiko kalau pasien stroke. Nah sekarang ternyata ada modalitas yang bisa kita lakukan supaya bisa mengembalikan, tidak hanya konvensional seperti dulu. Gitu. Berarti
berarti luar biasa ya perkembangan Rumah Sakit Umum Taman Husada. Kita juga berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik ya dok ya, menyesuaikan juga dengan teknologi yang ada sekarang ya dok ya. Nah, nih pertanyaan yang sering ditanyakan masyarakat, apalagi pengguna jaminan BPJS nih, bisa ditanggung nih BPJS nggak dokter Sinta nih, apalagi dari klinik saraf terutama banyak pasien stroke, mungkin bisa disampaikan. Kalau untuk saat ini belum, tapi kami mengupayakan supaya yang menikmati klinik neurorestorasi tidak hanya dari pasien umum atau pasien asuransi lainnya. Baik, berarti semoga kedepannya ada usaha untuk supaya bisa dilayani untuk pasien BPJS juga ya dok ya. Berarti untuk pasien umum dan pasien perusahaan ya dok di klinik neurorestorasi. Sementara ini ya. Sementara ya, betul. Hari apa aja dok ini pelayanan ini? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat di jam kerja ya dok ya. Ya. Nah dok, kita kan ini on location, penasaran juga nih layanan apa aja nih yang ada di klinik neurorestorasi berikut dengan peralatan, fungsinya, mungkin bisa dokter jelaskan nanti pada saat kita lihat gini, boleh ya dok ya? Iya. Ayo kita mau nggak dok, mungkin bisa dokter jelaskan, dokter Atika apa saja? Sebelumnya saya jelasin Oh dulu. ya, Jadi penting deh kita nih. ruang lingkup neurorestorasi itu ada 5. Oh ya, apa saja itu dok? Jadi yang pertama adalah neuroplastisitas. Apa itu dok? Aneh ya? Bahasanya agak-agak. Neuroplastisitas, neuroregenerasi, neurogenesis, neuromodulasi, dan neurorehabilitasi. Mungkin selama ini kita RSUD sudah melakukan namanya neurorehabilitasi. Itu di rehabilitasi medik. Instalasi rehab medik ya dok ya. Jadi pasien-pasien saya itu biasanya kalau ke polisaraf, oh ya masih belum kuat tangannya, kakinya, sudah kita konsultasikan ke rehabilitasi medik untuk dilakukan fisioterapi untuk memperkuat otak, kekuatannya. Tapi ternyata itu tidak cukup karena ada 5 tadi. Kita baru satu yang nih. kelimanya, yang betul, paling betul. tahap paling terakhir. Neuroplastisitas yang lain-lainnya belum ada dilakukan. Apakah itu? Jadi neuroplastisitas itu adalah kemampuan saraf untuk berkembang sesuai dengan lingkungannya. Jadi ada kemampuan struktural, ada kemampuan fungsionalnya berkembang. Jadi kita tahu pada anak otaknya itu kecil kan, anak bayi itu mungkin cuma di bawah 500 gram otaknya. Sampai dia umur 2 tahun itu otak itu akan berkembang. Volumenya. Perkembangan volume itu akan disertai dengan perkembangan kemampuan anak, tumbuh kembang anak ya. Dari yang bayi nggak bisa apa-apa, kerjanya cuma tidur. Itu kenapa? Karena neuron otaknya itu masih sedikit dan sambungan-sambungannya masih satu-satu garis. Belum banyak ya. Iya, karena kan belum ada stimulasi yang masuk. Begitu 40 hari dia bisa melihat, mulai tuh bisa tersenyum, bisa berbalik, melihat kita. Itu semakin saraf-sarafnya itu semakin terhubung. Sampai dia umur 2 tahun, besar otaknya itu perkembangannya sampai 90%, 80-90% besarnya. Tapi di usia SD sampai SMP itu akan berkembang lagi 10%-nya perkembangan besarnya otak. Setelah itu perkembangan besarnya otak berhenti, tapi pematangan otak yang terjadi pada anak-anak SMP. Jadi kalau kita lihat di mikroskopik itu saraf otak itu bayi kecil sedikit-sedikit neuronnya. Begitu dia SD 6 tahun ya, 6-7 tahun, banyak sekali koneksinya, banyak. Jadi kayak serabut-serabut itu banyak sekali. Karena disitulah anak pengen tahu. Penasarannya tinggi ya. Penasarannya tinggi. Makanya kalau misalnya mereka pengen tahu, kita nggak boleh larang. Otaknya langsung mati satu mati, gitu kan? Kita jelasin aja, nanti dia akan masuk. Begitu umur 14 tahun, kematangannya hubungan antara otak yang satu sama otak yang lain. Dia mulai tahu apa, kita bisa tahu mengajarkan sebab akibat. Nah, itu namanya neuroplastisitas. Nah, berangkat dari situlah neurorestorasi ini, oh ternyata otak itu berkembang
sesuai lingkungannya. Iya, sama seperti pasien yang orang yang buta. Orang yang buta dia nggak dapat stimulasi cahaya. Mau itu buta secara kerusakan otak atau buta secara kerusakan mata langsung. Jadi kalau mata dia tidak dapat stimulasi cahaya, dia tidak mengenal cahaya kan, sehingga otak bagian penglihatan yang bagian belakang itu pasti akan mengecil. Karena otak kalau nggak digunakan dia mengecil. Terbukti pada usia tua otak kita akan semakin mengecil kalau tidak digunakan. Ya. Kemudian karena otaknya bagian belakang untuk cahaya untuk penglihatan itu terganggu, mengecil, otak punya jalannya, dia punya neuroplastisitas. Yang berkembang adalah otak bagian temporal, itu untuk mendengar, untuk memahami. Makanya orang yang buta pendengarannya lebih tajam, lebih tajam. Sensorisnya juga lebih tajam. Dia dengan rabaan, itulah jari matanya. Dia bisa belajar huruf braille. Itu menjadi matanya. Jadi kemampuan dia membedakan itu antara dua titik yang sangat dekat itu bisa. Gitu. Jadi berangkat dari neuroplastisitas itu, oh ya ternyata otak itu bisa belajar. Sama seperti kita belajar, sama seperti kita mengingat. Itu neuroplastisitas yang bekerja. Nah, kemudian ada juga regenerasi. Jadi otak itu bisa beregenerasi, yang rusak diperbaiki. Jadi ada namanya binatang salamander, tahu nggak dok? Yang Kalau misalnya dipotong, ekornya bisa tumbuh lagi. Iya. Bukan cuma ekor, tangan dong. Oh ya, dia punya tangan juga. Tangan dipotong dalam 40 hari bisa tumbuh kembali. Dia punya regenerasi yang sangat bagus. Dari situ dipelajari oleh ilmuwan. Oh ya, akhirnya muncul namanya terapi stem cell terapi yang sekarang ini lagi dikembangkan di Indonesia. Stem cell untuk menargetkan apa yang kita mau perbaiki. Sistem sarafnya yang rusak, kita targetkan sistem sarafnya. Ada juga yang namanya neurogenesis. Neurogenesis itu membentuk sel saraf yang baru. Itu contohnya itu terapinya adalah hiperbarik. Hiperbarik itu terapi dengan oksigen 100%. Tinggi Ya, karena otak itu adalah pengguna energi terbesar. Jadi otak itu cuma 2% dari tubuh manusia, tapi dia menggunakan kalori yang paling besar. Makanya kalau kita lapar nggak bisa mikir kan dok? Betul. Kalau udah ngantuk nggak mikir ya dok. Betul. Karena nggak nyampe, kalorinya nggak bisa sampai ke atas, yang jadi nggak bisa jadi hang. Gitu. Nah, dengan terapi hiperbarik itu membantu angiogenesis. Angiogenesis itu perbaikan pada pembuluh darah sehingga otak itu dapat makanan lebih banyak. Gitu. Dan memperbaiki sel-sel saraf yang merangsang sel-sel saraf yang baru. Yang keempat adalah neuromodulasi. Nah, di Bontang ini kita punya neuromodulasi. Alat modulasi itu adalah alat untuk menstimulasi otak. Jadi kalau selama ini saya hanya bisa konsultasikan ke rekan saya rehab medik untuk neurorehabilitasi, modulasinya nggak ada. Nah, modulasinya itu kita harus langsung stimulasi di otak. Karena yang rusak adalah otaknya, bukan tangannya, bukan kakinya. Betul. Beda dengan orang trauma, patah tangannya, kecelakaan gitu ya dok ya. Kecelakaan perlu dilatih. Tapi kita juga bisa bikin modulasi di tangan. Karena pada saat patah itu saraf juga terlibat di situ, saraf-saraf perifer. Cuman yang sekarang ada di sini kita modulasi non invasif, karena modulasi itu ada yang invasif, ada yang non invasif. Ya, kalau yang invasif itu pakai operasi. Jadi dipasangin stimulasi di otak, nanti ada anunya di sini baterainya. Jadi kalau misalnya biasanya pada Parkinson, baru kita lakukan. Kalau tremornya berat banget, dia nggak bisa jalan, nah itu diaktifkan supaya terstimulasi otaknya. Tapi itu invasif dan harganya sangat mahal. Ya dok ya. Yang non invasif ini yang kita punya di Bontang. Satu-satunya di Kota Bontang kayaknya ya dok ya. Ya, untuk sementara ini
alatnya satu-satunya di Kota Bontang, dan untuk klinik neurorestorasinya masih satu-satunya di Kalimantan Timur. Oh, luar biasa di Kalimantan Timur ya, Dok ya. Karena velonya baru satu. Ya, jadi Alhamdulillah. mudah-mudahan pengembangannya bisa ke banyak hal lah ya. Jadi modulasi itu bukan hanya satu macam alat, banyak sekali. Jadi bisa pakai ultrasound, tapi alatnya tersendiri. Bisa pakai magnetik. Kalau kita yang punya di sini adalah magnetik. Namanya transcranial magnetic stimulation. Ada juga yang pakai listrik. Namanya TDCS, transcranial direct current stimulation. Kemudian ada juga yang pakai auditory. Jadi mendengar. Ya, itu mengatur frekuensi otak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi pada saat terjadi gangguan, bukan hanya gangguan fisik, tapi gangguan pada otak, bisa jadi gangguan tidur, gangguan depresi, gangguan cemas. Nah, itu artinya otaknya itu crowded di situ. Nah, dengan auditory itu kita bikin dia searah, tidak saling membelakangi. Oh, bisa juga berarti untuk penanganan pasien-pasien kejiwaan juga bisa. Oh, luar biasa ya. TMS juga bisa untuk hebat. Bahkan untuk anak pun bisa. Gangguan tumbuh kembang itu kan gangguannya pada otak ya. Betul. Gitu. Yang terakhir ya itu tadi neurorehabilitasi. Selain itu ada juga stimulasi-stimulasi yang kita berikan untuk perbaikan pada perifernya, pada otot-ototnya, seperti neuromuscular tapping, jadi dipasangin plester terapi untuk memperbaiki aliran darah ke situ, memperbaiki fungsi otot sehingga bisa berfungsi lebih baik. Karena kalau pasien stroke itu kan kebanyakan dia spastis ya, kaku. Nah, mengurangi kekakuan. Juga dengan penyuntikan dry needling namanya. Dry needling itu jarum seperti jarum akupuntur, jadi tanpa obat. Itu untuk mengurangi kekakuan tadi ya, jadi spastisitas. Dan yang berkembang saat ini adalah artificial intelligence. Itu bagian dari neurorestorasi dan neuroengineering. Jadi masih ada lagi sambungannya neurorestorasi dan neuroengineering. Perkembangannya sekarang luar biasa ya, Dok ya. Saya aja waktu sekolah itu terkaget-kaget, Dok. Hah? Sudah sampai sini kah kita? Kayaknya dulu masih nonton Matrix itu film. Kayak masih dalam jauh fantasi gitu ya. Ternyata sekarang bisa direalisasikan ya, Dok ya. Ternyata dengan virtual reality itu betul-betul kita bisa berteleportasi ke dunia lain. Luar biasa ya. Jadi, dari yang pasien yang nggak bisa menggunakan tangannya, dalam virtual reality itu dia bisa menggerakkan tangannya. Jadi itu kan mengaktifasi otaknya. Walaupun tangannya pada dasarnya belum bergerak, tapi aktivasi otak itu sangat penting. Stimulasi otak itu sangat penting untuk perbaikan otak. Kalau kembali ke teori neuroplastisitas tadi, kalau tidak dirangsang, ya betul. akan mati. Jadi kalau kita rangsang, dia akan tumbuh kembali dan akan bisa kita latih. Berarti pemberian stimulasi itu penting sekali ya, Dok ya. Nah, saya penasaran yang dokter sebutkan tadi, gimana sih alat-alat dan nanti mungkin fungsinya seperti apa? Mungkin dokter bisa tunjukkan ya, Dok ya. Nah, ini seperti ini alat apa, Dok? Mungkin bisa Dokter Atika jelaskan. Ini tadi yang saya jelaskan ya, salah satu alat neuromodulasi. Ini namanya transcranial magnetic stimulation. Jadi dia menggunakan kumparan magnet. Jadi di dalam sini itu ada magnet, kumparan magnet. Jadi dari energi listrik diubah menjadi magnet, kemudian masuk ke dalam. Kenapa kita pakai magnet? Oh iya, penasaran juga. Kok pakai magnet sih? Ada apa tuh? Kenapa pakai magnet? Karena sebenarnya otak kita itu susunannya adalah elektrokimia. Oke. Ya, jadi dia beraktivasi terhadap elektrik yang berasal dari magnet ini. Karena magnet itu lebih dalam, efeknya lebih dalam dibandingkan elektrik. Jadi ada juga yang elektrik tadi yang saya jelaskan. Betul. Itu dia lebih superficial, jadi lebih permukaannya. Itu lebih bagus kalau nyeri kepala atau insomnia, itu bisa. Tapi kalau untuk stroke itu kita pakainya yang magnetik, lebih bagus, lebih dalam. Ada lagi di bawahnya ini yang lebih dalam lagi ke dalam, itu ultrasound. Itu lebih dalam lagi.
Ultrasound itu yang seperti yang di ruang Lain, rehabilitasi. Oh, beda berbeda ya. ya. Ya, Oh, itu jadi kan sangat diagnostik beda. ya. Betul. Kalau ultrasound untuk terapeutik itu agak berbeda ya, Dok ya. Ya. Oke. Nah, Ini ini ada nanti dikenakan ke tubuhnya pasien. Ya, kalau yang ini, yang ring coil ini Mm-hmm. untuk perifer, jadi untuk otot. Oke. Untuk otot, merangsang ototnya, kemudian merangsang saraf di sekitar otot. Ada juga yang ini namanya figure of 8. Dia bentuknya angka 8. 8 ya. Ya. Nah, dia lebih kuat dibandingkan yang ini. Karena dia ada dua kumparan yang digabung menjadi satu. Jadi dia lebih kuat dan lebih dalam dibandingkan yang ini. Makanya ini cuma bekerja untuk otot, sedangkan otot-otot perifer dan saraf perifer, sedangkan ini masuk ke sampai otak. Dia bisa menembus tengkorak. Nama alatnya sama, Dok, atau beda? Sama, transmagnetic stimulation kalau yang ini, cuman yang ini kalau ini perifer jadinya. Oke. Seperti itu. Jadi ini dipasangkan di kepala pasien. Kepala pasien. Ya. Pasiennya berbaring, baru di Duduk. Oh, duduk di sini Ya. ya. Oke. Duduk di sini, lalu kita langsung lakukan stimulasi. Seperti itu. Berapa lama, Dok, biasanya dilakukan stimulasi pada satu pasien? Tergantung kasusnya. Jadi pada pasien dengan yang kita mau lakukan TMS itu, kita punya pengukuran-pengukuran untuk mengetahui keberhasilan TMS kita. Kalau dulu, sebenarnya alat ini sudah lama, cuman dulu belum berkembang diagnostiknya. Jadi kalau sekarang kita pakai QEEG namanya. Apa Jadi itu, Dok? rekam otak dulu. Mungkin kalau jantung itu kita EKG ya. EKG ya, Dok, ya. Ah, Yang ditempel di dada itu ya, Dok ya. EKG. Nah, kalau QEEG di otak kita pasangin Kepala. kabel-kabel, kita lihat aktivitas listriknya karena kita kan mau main di listrik ya. Betul. Sebelum kita lakukan terapi ini kita periksa dulu QEEG-nya supaya kita tahu bagian otak mana sih yang bermasalah untuk menentukan titik-titik di mana kita mau lakukan. Jadi nggak sembarangan Nggak titiknya. sembarangan ya, Dok, ya. Fokus Iya. titiknya di mana dengan Iya. QEEG tadi ya, Dok. Iya, karena dari sini ini ada petanya. Dengan QEEG kita bisa lihat, oh saya mau stimulasi di sini, Oke. saya mau inhibisi di sini, gitu. Jadi pada pasien stroke itu ada yang kita stimulasi dan ada yang kita inhibisi. Oke. Nah, untuk EEG kita punya kan, Dok, ya, di RSUD? Ada Ditanggung BPJS? ditanggung Nah, BPJS. itu untuk pengguna jaminan BPJS kesehatan EEG masih tertanggung ya, Dok. Iya. Oke. Ada lagi mungkin yang bisa dijelaskan, Dok, untuk alat Ya, ini main unitnya, ini coolingnya. Oh. Karena alat ini mudah panas karena mengeluarkan magnetik ya. Jadi dia harus pakai cooling mesin gitu ya, Dok. ya pendingin seperti itu. Jadi kalau ditanya rasanya apa kalau habis di Oh iya, ya. TMS? Penasaran rasanya. Kita belum pernah coba ya. Belum. Belum pernah, Dok. Ya. Jadi kayak kesetrum listrik, tapi dia kalau kesetrum listrik kan kita kayak ini ya, Ada kayak refleks ya, Dok, ya. iya kayak kaget. Nah, ini juga Kesemutan ada mungkin kesemutan. Ada sensasi. kesemutannya nggak terlalu, cuman dia lebih pendek. Oke. Pendek tapi dalam. Kalau kesetrum listrik kan bisa panjang, Iya. gitu ya. Kalau ini pendek dalam, tapi pendek. Untuk beberapa pasien yang pernah berobat dengan dokter, berapa kali dilakukan tindakan baru merasa ada, oh kayaknya ada efeknya gitu. Ya, Bisa jadi, pengalaman. Kita sebutnya satu siklus. Satu siklus Oke. itu kalau pasien mau dilakukan ini, karena sekarang ini masih belum tertanggung BPJS. Kalau mau dilakukan ini harus mau minimal 5 sesi. Satu siklus itu 5 sesi. Jadi 5 hari berturut-turut atau dijeda. Jadi hari ini, besok terapi, hari ini lagi besok terapi. Jadi ada pasien yang seperti itu. Karena BPJS menanggungnya di fisioterapi saja. Jadi mereka untuk terapi alat ini pakai umum. Jadi dijeda satu hari bergantian sebenarnya. Tapi sebenarnya harusnya pada saat sudah selesai dilakukan stimulasi langsung diterapi. Oh, ada tahapan selanjutannya itu adalah fisioterapi tadi. Ya, karena tadi yang 5 dogma tadi kan, 5 ruang betul. lingkupnya itu setelah stimulasi kita harus baru neurorehabilitasi paling terakhir ya justru ya. kita harus latih. Jadi kita nggak bisa cuman stimulasi saja, tapi kita tidak latih. Iya. Jadi nggak terlalu mengandalkan, oh aku sudah dilakukan modulasi di rumah sakit nih, terus nggak usah latihan, itu salah juga ya, Dok. Ya. Betul. Rehabilitasi ya tetap
penting untuk mengembalikan fungsinya. Jadi kan itu stimulus yang masuk yang bisa dikenali oleh otak. Seperti itu. Ada lagi mungkin selain alat ini mungkin dokter? Yang ada itu brain auditory. Jadi dia di komputer aja sih. Oh boleh dok, mungkin kita pengen tahu nih apa itu. Ya. Jadi dia pakai gelombang suara, frekuensi gelombang suara yang dimainkan. Jadi brain auditory itu nanti kita pakai headset. Oh jadi pasiennya diistirahatkan, Duduk atau berbaring, dipasang headset tadi, bukan dengerin musik yang saya kira tadi ya dokter ya, ternyata ada gelombang yang diperdengarkan ke pasiennya ya dok ya. Kita pasangkan headset. Jadi hati-hati dengan terapi suara. Oh nggak sembarangan ya dokter ya? Namanya auditory brain wave. Jadi otak kita itu kan ada gelombangnya. Ada gelombang beta, theta, gamma, alfa. Nah, setiap gelombang itu bekerja sesuai dengan tujuannya. Pada saat kita tidur gelombang delta yang banyak. Betul. Pada saat kita rileks gelombang alfa. Pada saat kita aktivitas seperti ini gelombang beta. Pada saat kita lari dikejar anjing itu high beta namanya, gelombang gamma. Jadi hati-hati menggunakan ini. Jadi banyak dijual di mungkin aplikasi tertentu untuk terapi gelombang otak, tapi hati-hati karena itu sangat mempengaruhi. Jadi ada orang yang bisa kecanduan. Ada yang dulu kasusnya kecanduan ini ya, terapi gelombang musik ke apa gitu. Karena kita sebenarnya main di gelombang. Nggak sembarangan ternyata ya dokter ya. Karena kan maaf ya dok ya, kadang di posisi sebagai masyarakat awam kan kita sudah terpacu dengan kalau dengan gelombang ini kita bisa menghipnotis diri atau apa. Nah itu tuh kadang ternyata ada gelombang-gelombang, ada fungsi-fungsinya ya dok, harus hati-hati ya dok ya. Ini harus hati-hati. Kalau jadi kita harus betul-betul mengenali. Konsultasi dengan ahlinya itu penting ya dok, itu kuncinya. Kita harus mengenali gelombang apa yang dibutuhkan oleh orang ini. Kalau misalnya terapi pada anak autis ya, kalau anak autis itu kan gelombangnya yang banyak itu yang aktif. Karena dia kan hiperaktif. Betul. Biasanya gelombang tingginya yang banyak. Gitu. Nah, kalau kita terapi dia naikkan gelombang yang tingginya itu, ya semakin hiperaktif lah dia. Jadi kadang-kadang ada mungkin karena lagi viral nih terapi gelombang otak. Semuanya dicoba gitu. Akhirnya ya salah persepsi, salah terapi. Baik dok, ini pencerahan banget nih, karena kan kadang kita masyarakat awam udah gampang banget dikenalkan dengan terapi ini terbaik, itu harus viral. Betul, jadi harus tetap konsultasi dengan ahlinya, itu penting ya dok ya. Baik, selain tadi untuk gelombang ada lagi mungkin dokter? Modulasi dari neuro. Untuk sementara ini masih itu, tapi terapi yang lainnya seperti dry needling itu kan pakai jarum, neuromuscular tapping pakai pita, terapi pakai tapping ya dok ya. Ya. Baik. Kemudian TDCS alatnya lagi belum ada di sini. Baik dokter. Kiranya luar biasa sekali ya RSUD satu-satunya di Kota Bontang yang punya alat ini yang tentunya sangat bermanfaat untuk pasien-pasien stroke ya dok. Insya Allah. Baik. Kita lanjut ngobrol lagi ya dok ya. Terima kasih sekali Dokter Atika, Dokter Sinta. Saya sudah tercerahkan sekali tentang apa itu klinik neurorestorasi, kemudian seputar penyakit stroke. Kami terutama sahabat sehat Kota Bontang menyambut baik sekali dengan adanya klinik neurorestorasi. Semoga bisa bermanfaat tentunya buat masyarakat Kota Bontang ya, betul ya dok ya. Ada mungkin 1-2 patah kata baik Dokter Atika maupun Dokter Sinta untuk disampaikan ke sahabat sehat di Kota Bontang, silakan. Mungkin Dokter Atika. Jadi bagi warga Bontang yang mengalami stroke jangan patah harapan, karena harapan pasti selalu ada. Semakin hari semakin berkembang ilmu dan teknologi yang bisa membantu kita. Jadi kalau kita kena stroke jangan depresi, jangan takut. Tetap mencari pengobatan kepada ahlinya. Betul sekali. Dokter Sinta mungkin ada yang mungkin disampaikan? Closing statement? Jangan lupa kalau misalnya memang terkena stroke, mencari pengobatan untuk stimulasi otak, ingat RSUD Taman Husada. Luar biasa sekali.
Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kota Bontang. Amin. Jangan lupa RSUD Taman Husada Bontang memiliki klinik neurorestorasi satu-satunya di Kota Bontang, sehingga tentunya bisa bermanfaat. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di acara podcast Tamada lainnya. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.